Mas Ketum AHY itu selalu berpesan, ya, dan ini yang menjadi prinsip yang dipedomani oleh segenap kader, bahwa nahkoda yang handal itu lahir dari lautan yang penuh dengan badai, bukan dari perairan yang tenang. Justru ketika kita diterpa banyak masalah, disitulah kemampuan kita diuji, sekaligus sebagai proses untuk bisa kenaikan kelas kalau kita mampu mengatasi ujian-ujian itu dengan baik. Karenanya ketika ada persoalan-persoalan, termasuk sebelumnya kan proses yang dialami oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY ini cukup kompleks dengan berbagai persoalan, mulai dari KLB Muldoko. Ini benar-benar buah dari kepemimpinan Mas Ketum AHY. Saya berani dan siap memberikan kesaksian untuk itu. Bahkan Pak SBY pun di berbagai kesempatan menegaskan matahari hanya ada satu, tidak ada matahari kembar, dan itu hanya Mas Ketum AHY sebagai Deputi Bapilu yang ikut dalam, termasuk Satgas Pilkada yang ikut dalam proses penjaringan pilkada, baik itu gubernur maupun bupati. Meskipun untuk gubernur dalam konstitusi Partai Demokrat itu adalah ranah Majelis Tinggi Partai, tetapi Mas Ketum juga ex officio sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Keputusan-keputusan itu, proses-proses itu semuanya decision-nya dari Mas Ketum AHY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini saya akan spesial membahas Partai Demokrat. Nah, kita tahu Partai Demokrat sejak Pilpres dan Pilkada ini tergabung dalam koalisi besar Kim Plus, dan sekarang di Kabinet Merah Putih, Partai Demokrat memasukkan 4 menteri, ya kan? Dan itu adalah sebuah prestasi yang signifikan. Nah, untuk membahas tentang apa yang dilakukan Partai Demokrat sejak awal Pilpres sampai sekarang, saya sudah kedatangan Deputi Bapilu Partai Demokrat, Bung Kamhar Lahkumani. Selamat datang, Bung Kamhar. Terima kasih, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nih, kita langsung aja. Siap. Ya kan? Memang kalau kita lihat prestasi Demokrat Pilkada 2024 ini, itu kayaknya meroket sekali. Alhamdulillah. Ya, begitu juga dengan raihan menteri yang ada di kabinet, ya kan, nggak ada sangka-sangka, malah ketumnya AHY menjadi salah satu menteri termuda menjabat sebagai Menko, ya kan, itu luar biasa. Nah, saya pengen tahu dulu nih, Bung Kamhar, pemirsa kita pengen tahu berapa provinsi, kabupaten, kota yang berhasil dimenangkan oleh kader-kader Demokrat, dan apakah dan bagaimana perbandingannya dengan Pilkada 5 tahun yang lalu? Terima kasih, Bang Budi. Jadi untuk Pilkada 2024 ini, Pilkada serentak 2024, alhamdulillah Partai Demokrat memperoleh capaian yang melampaui target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Baik itu untuk Pilgub maupun Pilkada Kabupaten Kota. Untuk Pilgub sendiri, dari 37 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, Partai Demokrat sukses di 23 provinsi. Wow. Dan dari 23 provinsi itu, alhamdulillah Partai Demokrat berhasil menghantarkan kader di 6 provinsi sebagai gubernur atau wakil gubernur. Dan dari 6 provinsi tadi, ada 7 kader Partai Demokrat yang sukses, karena di Provinsi Sulawesi Tengah, baik gubernur maupun wakil gubernur adalah Partai Demokrat, kader Partai Demokrat. Oh, pasangan ya? Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dari Demokrat. Pak menang. Anwar Hafid dan Ibu Dr. Reni Lamajido, keduanya adalah kader Partai Demokrat. Wow.
Pak Anwar Hafid Ketua DPD Partai Demokrat. Kita dari 6 daerah tadi, 3 daerah sukses sebagai gubernur. Provinsi Gorontalo, Pak Gusnar Ismail, beliau sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat, dan saat ini yang menjabat sebagai Ketua DPD adalah Erwin Ismail, putra beliau. Kemudian Erwin pun juga sukses sudah beberapa periode di DPRD provinsi. Jadi alhamdulillah di Provinsi Gorontalo kita meskipun di 3 kali pileg terakhir tidak berhasil ada perwakilan di DPR RI dari dapil tersebut karena hanya 3 kursi, namun pilkada ini ketika Partai Demokrat berhasil menghantarkan kader utamanya sebagai gubernur, kami optimis insya Allah ini akan bisa kembali membawa perwakilan Partai Demokrat di DPR RI, karenanya kami menempatkan ini sebagai kemenangan yang berkualitas. Di provinsi mana kemudian aja, Bung di Kamar? Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafid dan Ibu Dr. Renila Majido. Bang Anwar Hafid sendiri adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian di Provinsi Sulawesi Barat, Pak Suhardi Duka, beliau juga anggota DPR RI sebelumnya pernah sebagai Bupati 2 periode di Mamuju dan saat ini juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ini semuanya 3 provinsi ini benar-benar kader tulen. Kemudian pada posisi Wakil Gubernur itu di Sumatera Selatan, Ciujang, juga mantan Bupati Lahat saat ini juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Kemudian Jawa Timur, Bung Emil Dardak. Mas Emil ini juga saat ini adalah Ketua Demokrat Provinsi Jawa Timur. Kemudian di Provinsi Papua Pegunungan, Pak Ones Pahabol, beliau adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan. Jadi di 6 provinsi tadi semuanya adalah kader-kader tulen, kader utama Partai Demokrat. Dibanding pilkada 2020 yang lalu atau sebelum pilkada serentak 2024 ini, kader Partai Demokrat, kader utama Partai Demokrat yang menempati posisi pimpinan di level provinsi baik sebagai wakil gubernur sebelumnya hanya ada 2 daerah, Kalimantan Utara dan Jawa Timur. Jadi kita sukses secara kualitatif, tidak hanya secara kuantitatif pada pilkada serentak ini karena sebelumnya hanya ada 2 kader utama Partai Demokrat pada posisi wakil gubernur. Saat ini kita punya 4 wakil gubernur dan 3 gubernur. Itu yang benar-benar kader ya? Kader Demokrat. Kalau kemenangan kita di 23 provinsi, tapi hanya sebagai pengusung, bagian dari koalisi yang memenangkan kontestasi pilkada, tetapi bukan kader Partai Demokrat. Yang kader tadi di 6 provinsi, dan yang memperoleh kemenangan. Kita punya kader-kader di berbagai provinsi juga yang maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur namun belum berhasil. Misalnya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, di Provinsi Maluku, di Provinsi Papua Barat Daya, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Nah, bagaimana perbandingannya dengan pilkada yang terakhir sebelum 2024, misalnya pilkada 2019 yang mungkin nggak pilkada serentak 2020. 2020 yang terakhir. Yang terakhir. Perbandingannya seperti apa dengan raihan yang diperoleh tahun ini? Di 2020 itu hanya 172 pilkada. 271 pilkada. 271 pilkada. Persentase pada saat itu hampir sama, tetapi lebih banyak kita sekedar pengusung tetapi bukan kader utama Partai Demokrat. Termasuk misalnya di level pilkada kabupaten kota. Dari 490 pilkada kabupaten kota yang diikuti Partai Demokrat dari total 508 pilkada kabupaten kota seluruh Indonesia, kita sukses menghantarkan memperoleh kemenangan di 250 daerah, artinya lebih dari 50%. Namun dari 250 tadi, yang benar-benar merupakan kader Partai Demokrat itu di 92 daerah. Ini juga peningkatan yang signifikan, karena di 2020 yang lalu kita tidak, yang benar-benar kader utama Partai Demokrat atau kader Partai Demokrat, baik sebagai anggota DPRD atau pimpinan partai, itu tidak lebih dari 20 daerah. Saat ini di 92 daerah, ini artinya kenaikan yang hampir 400%. Jadi sangat signifikan. Demikian pula di
pilgub ya, pilkada gubernur juga terjadi kenaikan yang sangat signifikan sampai kurang lebih 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Ya, tetapi kenapa prestasi pilkada ini nggak sama dengan prestasi dalam pemilu legislatif, Bung Kamhar? Ya, pilkada dan pileg kan memang memiliki Justru turun 10 kursi ya, pileg kemarin ya. Pileg DPR RI kita mengalami penurunan walaupun dari sisi suara mengalami peningkatan dari 11, sekian juta pada pileg 2019 yang lalu menjadi kurang lebih 12,4 juta di 2024 kemarin pada saat pileg. Jadi dari sisi suara sebenarnya terjadi kenaikan yang signifikan lebih dari 500.000, namun perolehan kursinya mengalami penurunan karena kursi-kursi yang kita peroleh itu di dapil-dapil yang harga kursinya lebih mahal saat ini dibanding pileg 2019 yang lalu. Kita menempati kursi-kursi urutan, kalau misalnya di dapil tersebut ada 9 atau 10 kursi, kita menempati kursi ketiga, keempat, kursi mahal tapi tidak jadi 2 kursi. Sehingga sisa suara begitu banyak namun tidak bisa terkonversi menjadi kursi. Itu yang menjadi persoalan. Di 2019 banyak dapil kita memperoleh kursi di urutan terakhir, sehingga dengan perolehan suara yang tidak terlalu besar tetapi bisa terkonversi menjadi kursi, kita diuntungkan pada sisi itu. Jadi istilahnya ya kursi mahal yang saat ini kita tempati. Itu yang menjadi sistem penjelas ya. Kenapa meskipun suara terjadi peningkatan namun dari sisi perolehan kursi malah turun. Nah, Bung Kamhar, kalau kita lihat memang Demokrat ini dari akhir 2023 ya kan, menjelang tahun 2024 ini boleh dikatakan musibah membawa berkah ya kan begitu. Karena kan awalnya Demokrat ini kan salah satu pengusung koalisi perubahan pada saat itu. Penggagas koalisi perubahan. Malah. Nama kan? Koalisi perubahan itu dicetuskan oleh Partai Demokrat. Anies sendiri pada saat itu sudah menggadang-gadang bahwa cawapresnya adalah AHY. Betul. Ya kan? Dan itu kemudian mendapat banyak sambutan. Tapi tiba-tiba tanpa pembicaraan tiba-tiba AHY ditinggalkan. Ya kan? Dan publik melihat pada saat itu betapa kecewa dan marahnya Demokrat. Tetapi ternyata konsolidasi yang singkat membuat Demokrat punya pilihan lain dan ternyata keputusan itu membawa berkah sampai saat sekarang. Kira-kira apa yang terjadi yang dilakukan oleh Ketum bersama eksponen DPP lainnya? Mas Ketum AHY itu selalu berpesan, dan ini yang menjadi prinsip yang dipedomani oleh segenap kader, bahwa nahkoda yang handal itu lahir dari lautan yang penuh dengan badai, bukan dari perairan yang tenang. Justru ketika kita diterpa banyak masalah, disitulah kemampuan kita diuji sekaligus sebagai proses untuk bisa kenaikan kelas kalau kita mampu mengatasi ujian-ujian itu dengan baik. Karenanya ketika ada persoalan-persoalan, termasuk sebelumnya kan proses yang dialami oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY ini cukup kompleks dengan berbagai persoalan, mulai dari KLB Muldoko, kita 2 tahun betul-betul ya istilahnya ya. sampai 16 kali kemenangan di pengadilan kan, baik tun dan seterusnya sesuai dengan mekanismenya. Ini bukan hal yang mudah. Sampai kemudian juga dalam perjalanan menuju Pilpres, Koalisi Perubahan itu sendiri, nama Koalisi Perubahan itu digagas oleh Partai Demokrat dan termasuk tagline perubahan dan perbaikan. Ini semuanya merupakan hasil refleksi dalam proses perjalanan Partai Demokrat menjalani peran-perannya, baik sebelumnya pernah 2 periode sebagai the ruling party, berhasil mengantarkan Pak SBY selaku kader utama Partai Demokrat, founding father Partai Demokrat sebagai presiden, kemudian 2 periode di luar pemerintahan. Karenanya aspirasi yang kita tangkap termasuk yang disampaikan ke Partai Demokrat ya mengkristal pada tagline perubahan dan perbaikan itu. Itulah yang semangat diusung oleh Partai Demokrat.
ketika kemudian dalam perjalanannya kembali menghadapi badai politik, karena kami meyakini bahwa dinamika itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi ada proses politik yang kemudian membuat proses-proses yang sudah berjalan dan terbangun sebelumnya terjadi perubahan yang berlangsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sangat drastis. Dan ini tentu kalau kepemimpinan kita tidak handal, kita tidak siap menghadapi badai-badai seperti itu, ya pasti tidak mungkin Partai Demokrat bisa berada pada posisi seperti sekarang. Artinya ya sekali lagi itu menjadi ujian kepemimpinan bagi Mas Ketum AHY dan sukses mengatasi persoalan-persoalan itu. Memang ada konsekuensi dari waktu yang relatif singkat, perubahan koalisi dari koalisi perubahan yang sebelumnya mengkapitalisasi aspirasi-aspirasi yang tidak puas terhadap pemerintah pada saat itu atau pemerintahan Pak Jokowi, kemudian kita beralih karena proses politik sebagai konsekuensi politik yang di luar kendali kita, kemudian berada di koalisi yang merepresentasikan pemerintahan Pak Jokowi, tentu pasti ada konsekuensi logis secara politik bagi konstituen-konstituen, bagi pemilih-pemilih atau masyarakat yang sebelumnya menaruh harapan terhadap Partai Demokrat yang ingin perubahan dan perbaikan itu. Karenanya kalau kemudian terjadi perbedaan hasil yang signifikan dari yang sebelumnya ketika berada di koalisi perubahan, hasil survei Partai Demokrat itu sudah sampai double digit. Kemudian hasilnya setelah pileg berada pada posisi yang menurun dibanding hasil survei sebelumnya, ya ini menjadi sebuah konsekuensi logis. Karena itu juga yang menjadi sistem penjelas ketika ada partai-partai pengusung utama Pak Jokowi yang beralih ke koalisi perubahan, kemudian mendapatkan insentif politik ekstra dari sumber-sumber pemilih yang sebelumnya memang konsisten pada aspirasi perubahan dan perbaikan atau yang kurang tingkat penerimanya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Ya, memang seperti blessing is disguise ya, karena ada dua prahara yang dihadapin. Pertama KLB-nya Muldoko, kemudian ditinggalkan oleh Anies. Itu seolah-olah pada saat itu ya Demokrat itu seperti benar-benar terombang-ambing. Ya kan? Betul. Nah, dasar pertimbangan apa yang membuat kemudian entah itu Ketum atau Pak SBY kemudian memutuskan untuk bergabung ke pemerintah atau ke koalisi Indonesia Maju pada saat itu? Padahal kan masih ada koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya kan? Nah, apa karena memang antara Bu Mega dengan Pak SBY memang nggak bisa nyambung, makanya kemudian nggak ada pilihan lain kecuali bergabung gitu? Atau ada pertimbangan lain? Pasca keluarnya Partai Demokrat atau ditinggalkannya Partai Demokrat oleh Koalisi Indonesia Maju yang dilahirkannya, ini memang di internal kader berkembang berbagai aspirasi, dan di awal pada saat pasca atau di dalam Rapimnas pasca peristiwa tersebut, prahara politik tersebut, aspirasi terbesar sebenarnya adalah berkoalisi dengan PDIP yang terbaca sudah berbeda jalan dengan Pak Jokowi. Karenanya kader-kader menilai bahwa ini adalah pilihan yang paling rasional. Namun politik itu tidak sederhana. Ketika si A dengan si B tidak sejalan, kita tidak mau dengan si A bukan berarti otomatis kita bisa dengan si B. Ada banyak faktor-faktor politik yang mempengaruhi, termasuk persoalan chemistry dan lain sebagainya, yang kemudian dalam perjalanannya ternyata yang paling bisa sesuai dengan aspirasi Partai Demokrat, termasuk
pada saat membangun koalisi atau kerjasama terdahulu di koalisi perubahan yang mengedepankan asas mutual trust, bisa saling menghargai, bisa setara, itu adalah koalisi yang pada saat itu mengkerucut, mengkristal mengusung Pak Prabowo. Dan secara historis Partai Demokrat dengan Pak Prabowo ini memang memiliki kedekatan historis secara empirik ya. Di 2014 sekalipun pada saat itu Partai Demokrat secara resmi tidak memberikan sikap politik mengusung salah satu kontestan Pilpres. Ada dua pilihan, Pak Jokowi JK, Pak Prabowo Hatta. Namun kader-kader Partai Demokrat 99% pada saat itu berada di barisan Pak Prabowo Hatta. Ya. Di 2019 Partai Demokrat secara resmi mengusung Pak Prabowo Sandi. Artinya dengan Pak Prabowo secara empirik, secara historis, secara chemistry memang dengan Partai Demokrat sangat dekat. Jadi itu yang menjadi sistem penjelas kemudian kenapa Partai Demokrat berada di koalisi yang mengusung Pak Prabowo. Nah, padahal kan waktu itu ya kan kondisinya kan juga nggak mudah juga ya, karena kan ada persepsi dari internal Demokrat pada saat itu, rasa luka ya kan pada atas KLB-nya Pak Muldoko itu kan dianggap itu berarti perintah dari Presiden Jokowi kan pada saat itu. Betul. Makanya kemudian bisa bergabung bersama koalisinya Prabowo Gibran ya kan, itu kan sebuah pilihan yang sulit. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa pertimbangannya pada saat itu kemudian memang akhirnya mau menerima untuk bekerja sama dalam politik? Selain penjelasan saya sebelumnya yang menjadi sistem penjelas terkait kedekatan secara empirik, historis maupun secara chemistry dengan Pak Prabowo, juga Partai Demokrat ini menjunjung tinggi, mempedomani politik yang menempatkan kepentingan bangsa, negara, rakyat sebagai utama untuk diutamakan. Karenanya ketika kita sudah sampai pada ranah politik kenegaraan, ya kita akan menjadikan itu sebagai yang utama. Persoalan perbedaan yang sebelumnya terbangun atau terjadi di antara satu partai dan partai politik lainnya, ini kan adalah sebuah keniscayaan dalam berpolitik ya. Ketika kita bicara kepentingan yang lebih besar, ya kita semua akan taat asas dan tertib untuk itu. Dalam politik itu ada pemeo, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah apa yang menjadi kepentingan utama, kepentingan besar kita untuk itu. Karenanya itu yang selalu disampaikan oleh Pak SBY yang menjadi pedoman bagi segenap kader. Kita menempatkan politik bangsa, negara sebagai yang utama untuk diutamakan. Dengan siapapun kita siap bekerja sama. Sekalipun kita pernah berhadapan-hadapan sebagai kompetitor misalnya, namun ketika kita bicara tentang bangsa, negara, rakyat, ya kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk itu, untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama. Dan bahkan di periode akhir dari Pak Jokowi pada saat jelang Pilpres itu, ketumnya kan bagian dari kabinet, ya kan, masuk dalam kabinet amanah. Itu ternyata kesempatan yang tidak disia-siakan sebenarnya. Kalau kita lihat dari kinerja AHY ketika menjabat Menteri ATR. Ya, itu benar-benar seolah-olah begini loh, seolah antara Pak Jokowi dengan ketum AHY ini benar-benar sohib gitu loh, kemana-mana dibawa Pak Jokowi, sehingga menghilangkan luka yang pernah. Entah, saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Publik bisa menangkap dan membaca seperti itu, seolah-olah tidak pernah ada peristiwa yang berhadapan-hadapan sebelumnya. Dan ya itu tadi, apalagi Mas Ketum AHY ini kan background-nya dari militer, beliau patriot, ya bagi semua yang memiliki jiwa-jiwa patriot ya, tidak hanya militer, di sipil, aktivis dan sebagainya, bagi orang-orang yang punya patriotisme pasti akan selalu menempatkan kepentingan yang jauh lebih besar,
kepentingan bangsa, negara, rakyat sebagai yang utama untuk diutamakan. Dan itulah yang dijalankan oleh Mas Ketum. Dan doktrin di Partai Demokrat pun yang sering dipresentasikan oleh Pak SBY memang seperti itu. Ya, dan itu memang menjadi menginspirasi. Itu tanda kedewasaan Iya, berpolitik. menginspirasi banyak politisi muda ya. Betul. Bagaimana seorang ketum AHY yang merasa sangat tidak menerima dan kemarahan AHY kan pada saat itu kan luar biasa ya. Bahwa ini tidak mungkin tanpa sepengetahuan presiden, kan jelas itu statement dari AHY pada saat itu. Ya pasti. Tetapi kemudian ketika orang terdekatnya kok. Iya. Ketika kemudian dinamika politik terjadi, loh justru sebaliknya, ya kan? Orang melihat justru kedekatan antara Pak Jokowi atau Presiden Jokowi dengan menterinya AHY ini seperti pada saat Pak Jokowi membawa-bawa Ganjar kemana-mana dalam kunjungan-kunjungan kan seperti itu. Dan ternyata apakah itu bisa dianggap sebagai bagian dari berkah yang diterima Demokrat dari hasil yang diterima dari pilkada ini, Mas Gafar? Pilkada tentu punya mekanisme, punya logika politik sendiri ya. Karena preferensi pemilih kalau di pilkada itu termasuk juga di pemilu umumnya lebih pada faktor figur. Memang mesin partai, relawan, simpatisan memiliki peran yang signifikan, tetapi faktor figur itu menjadi hal yang menempati porsi yang cukup besar dalam preferensi pemilih untuk menentukan pilihannya. Bagi Partai Demokrat, kita juga di kepemimpinan Mas Ketum AHY ini adalah kali kedua menjalani pilkada, pengalaman mengelola, menghadapi pilkada. Kita di 2020 adalah pengalaman yang pertama, di bawah kepengurusan Mas Ketum AHY, dan 2024 ini adalah yang kedua. Dan Mas Ketum itu adalah ketua umum yang turun langsung. Turun langsung memonitor proses-proses yang berjalan. Beliau tidak melakukan intervensi, tetapi semua proses-proses yang berjalan pasti dimonitor, dan tahapan terakhir untuk penandatanganan rekom yang ditandatangani oleh Mas Ketum, sebelum sampai pada tahap itu, semua pasangan-pasangan calon yang diusung Partai Demokrat, baik di 2020 maupun di 2024 ini, dipresentasikan langsung di hadapan Mas Ketum. Beliau punya memori yang sangat baik, juga punya banyak referensi untuk melakukan pendalaman terhadap pasangan-pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Sehingga semua yang tergabung, baik di 2020 dulu proses penjaringan oleh Bapilu, kemudian di 2024 melalui Satgas Pilkada, ini benar-benar bekerja serius semuanya, tidak memfilter beberapa kali, beberapa tahap, untuk kemudian sampai pada pasangan calon yang paling punya potensi besar akan diusung oleh Partai Demokrat. Jadi ada banyak pembobotan kriteria dan mekanisme yang dilewati. Karenanya kami berpandangan ketika mengalami kesuksesan, memperoleh kesuksesan pada Pilkada serentak 2024 ini, karena memang semuanya dipersiapkan secara serius jauh-jauh hari, dan dalam prosesnya pun juga semua elemen yang mendapatkan penugasan untuk Pilkada ini bekerja dengan optimal. Dan itu termonitor. Mas Ketum juga sekalipun telah menjadi menteri ATR BPN, kemudian sebagai anggota kabinet di pemerintahan Pak Prabowo ini ya, pada masa kampanye pilkada, itu tetap memonitor terus, tetap mengikuti. Namun beliau juga taat asas ketika bertugas sebagai ketua umum partai. Pada hari kerja beliau pasti mengajukan cuti. Nah, Bung Kamhar, ini kan ordal ya istilahnya, Siap. Ordalnya Demokrat ya. Siap. Tuduhan-tuduhan entah kompetitor ataupun publik ya melihat bahwa
sebenarnya siapa sih yang mengorganize secara operasional, secara kebijakan? Apakah benar Ketum AHY atau semuanya masih di bawah koordinasi Pak SBY? Nah ini nih yang perlu dijelaskan ke publik juga, karena kan seolah-olah begini, Bung Kamhar, lah itu kan pasti Pak SBY yang atur semua, kan selalu begitu ya, kan gitu loh. Padahal Ada stereotip ya. ada stereotip itu. Padahal memang di satu sisi ada sebuah penilaian bahwa Partai Demokrat adalah salah satu partai yang sukses melakukan transisi kepemimpinan, Betul. ya kan, dari Pak SBY Transformasi. ke Pak Ketum AHY. Mas AHY gitu loh. Buktinya memang terlihat bagaimana Ketum AHY bisa membuat Demokrat sampai detik ini seperti ini hasilnya. Betul. Ya kan, bahkan ini bisa jadi punya modal untuk recovery ya Betul. kesuksesan Bisa rebound. 2004 2009 kan ada potensi ya. Betul. Nah, itu gimana sebenarnya Bung Kamhar? Sebenarnya benar ini semuanya adalah authorized dari Ketum AHY atau hanya boneka? Ini benar-benar buah dari kepemimpinan Mas Ketum AHY. Saya berani dan siap memberikan kesaksian untuk itu. Bahkan Pak SBY pun di berbagai kesempatan menegaskan matahari hanya ada satu, tidak ada matahari kembar, dan itu hanya Mas Ketum AHY sebagai Deputi Bapilu yang ikut dalam, termasuk Satgas Pilkada yang ikut dalam proses penjaringan pilkada, baik itu gubernur maupun bupati, meskipun untuk gubernur dalam konstitusi Partai Demokrat itu adalah ranah Majelis Tinggi Partai, tetapi Mas Ketum juga ex officio sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Keputusan-keputusan itu, proses-proses itu semuanya decision-nya dari Mas Ketum AHY. Jadi keliru, sangat keliru kalau ada yang berpandangan bahwa ini karena desain Pak SBY. Tidak demikian, bahwa sepengetahuan Pak SBY tentunya, karena Mas Ketum tentu selalu memberikan laporan, termasuk juga tentu berkonsultasi, tetapi decision itu selalu dilaksanakan secara otonom oleh Mas Ketum AHY. Jadi pernyataan itu disampaikan Pak SBY ke internal partai, tidak ada sudah pada matahari kembar? Pada berbagai kesempatan, berkali-kali, tidak hanya satu atau jadi 2 kali. artinya firm ya bahwa seluruh kebijakan operasional DPP sampai ke daerah itu adalah firm keputusan dari dan pertimbangan dari Ketum AHY, bukan karena settingan atau bukan hanya menjalankan perintah Pak SBY. Betul, betul. Mas Ketum itu sebenar-benarnya ketum. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, Bung Kamhar, Demokrat itu sebenarnya punya potensi untuk recovery sebenarnya ya. Insya Allah. Recovery menuju kesuksesan 2004-2009. Dan aura politik dari AHY sebenarnya juga makin terasah ini. Betul, ya betul. Kan? Alhamdulillah. Ibaratnya dari sisi pencahayaannya ya kan, auranya, wah ini auranya bisa menjadi calon saingannya Pak Prabowo. Kita nggak tahu ya, tetapi begini, ada hal-hal yang strategis sekarang yang kemudian menuntut sikap yang jelas dari Partai Demokrat kalau kita membaca dinamika politik terakhir, ya kan? Semua partai, ya semua partai besar, apalagi partai yang ada di KMP, Kabinet Merah Putih, ketika Pak Jokowi sedang tidak berpartai saat ini, ya kan, menyatakan siap menggelar karpet merah buat Pak Jokowi. Dari Demokrat nggak ada itu statement itu. Gimana, Bung Kamhar? Jangan-jangan Demokratnya masih ada dendam dengan Pak Jokowi? Partai Demokrat itu menyadari sepenuhnya bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh PDIP itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari PDIP dalam menegakkan konstitusi partainya, mekanisme organisasinya, dan kami sangat menghormati setiap partai untuk menentukan kedaulatannya, menjalankan kedaulatannya. Oleh karena itu, tentu kami tidak ingin mengomentari terlalu jauh karena ini adalah mekanisme internal PDIP yang kami meyakini betul ada dasar-dasarnya secara organisasi, secara konstitusi organisasi untuk kemudian sampai pada kebijakan dan tindakan tersebut. Ya. Terkait dengan akan kemana arah politik Pak Jokowi, ya,
yang bisa menjawab itu sesungguhnya adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran sendiri. Partai Demokrat saat ini masih fokus. Pilkada ini belum selesai tahapannya, masih ada sengketa pilkada, sengketa hasil. Kami punya masih banyak kader-kader utama yang punya potensi untuk bisa menambah capaian kemenangan pada posisi-posisi strategis termasuk di level provinsi maupun kabupaten kota yang sedang berproses untuk sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi prioritas bagi kami untuk dilakukan saat ini terkait dengan kemana Pak Jokowi itu belum menjadi pembahasan di Partai Demokrat. Namun terlepas dari itu, pandangan saya pribadi, tentu kalau melihat Pak Jokowi kedekatannya dengan partai mana yang tergabung di koalisi Merah Putih di KMP, ya putra beliau kan ketua umum partai yang juga ada di koalisi Merah Putih ya. Ya Mas Kaisang kan ketua umum partai. Ya kalau ditanya saya pribadi kira-kira dia akan kemana, ya mungkin sesuai dengan jualan kampanye partai PSI di Pileg yang lalu, ini partainya Pak Jokowi, ya barangkali mungkin ke PSI sebagai partai yang saat ini ketua umum adalah anaknya beliau. Itu pandangan saya pribadi. Tapi ada dasar untuk menyampaikan pandangan seperti itu. Tapi untuk posisi Partai Demokrat kita belum ada pembicaraan terkait itu. Fokus kita saat ini mengawal semua kader-kader kita, kader utama kita yang sedang berproses perkara sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi prioritas bagi kami, termasuk mendukung kader-kader utama Partai Demokrat yang saat ini ada 4 di kementerian, menempati posisi sebagai menteri, dan ada 1 sebagai wakil menteri ATR BPN. Ini semuanya kader utama di ATR BPN. Bung Osi Darmawan, Wasekjen DPP Partai Demokrat, ada Menteri Transmigrasi Bung Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara, kemudian ada Bang Teuku Rifki Arsa, Menteri Ekonomi Kreatif Sekjen Partai Demokrat, ada Mas Ketum AS sendiri selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Menteri PU Bang Dodi Anggodo. Jadi kita lebih fokus ke situ. Ya, karena itu lebih penting bagi kami. Bung Kamhar kayaknya copy paste dari jawabannya Ketum AHY. Ini semua punya pandangan yang sama. Iya. Setidaknya kan begini, kalau sejumlah pengamat politik menilai justru ada sebuah nilai lebih manakala misalnya ya Pak Jokowi bersama Gibran ada di Demokrat misalnya, karena kan ada 2 mantan capres dua mantan presiden ada di Demokrat, apalagi kan Mas Gibran kan sekarang wapres kan gitu, artinya tingkat elektoral yang mampu mungkin memberikan kotel efek kepada Demokrat kan cukup lumayan nilainya gitu loh. Tetapi kayaknya ini masih terkait dengan masalah KLB Muldoko yang membuat Demokrat sampai sekarang belum terfikir untuk membahas apakah Pak Jokowi itu bergabung ke kita tidak gitu ya. Apa seperti itu? Kami lebih memilih dan memiliki pandangan bahwa sukses itu bukan sesuatu yang instan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sebagaimana mestinya dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kesuksesan itu. Dengan sumber daya yang kita miliki saat ini, kita punya kader-kader utama 4 orang di kabinet, 5 orang di kabinet dengan wakil menteri, kemudian kader-kader utama yang mendapatkan kepercayaan rakyat di daerah sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk juga kursi-kursi yang ada di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kami optimis modal dasar saat ini bagi Partai Demokrat dibandingkan 2019 ini lebih baik. Karenanya dengan posisi-posisi strategis ini
dengan kepemimpinan Mas Ketum AHY yang sudah teruji beberapa kali badai mampu dilewati, kapal tak pernah karam, ada bocor ya itu konsekuensi logis, tetapi kita mampu merecovery dengan cepat. Bisa sehingga kami optimis kapal ini, kapal besar Partai Demokrat ini bisa tetap mencapai pulau harapan yang menjadi tujuan daripada Partai Demokrat dengan segenap sumber daya yang kami miliki. Tanpa harus ada proses naturalisasi. Iya, sebenarnya bukan proses naturalisasi. Kalau kita berangkat dari diktum politik bahwa tidak ada kawan yang abadi kecuali kepentingan yang sama ya, bukan abadi ya, yang sama. Rasanya sih sepertinya memang cukup relevan kalau kemudian kehadiran Pak Jokowi ataupun Mas Gibran di Demokrat. Tetapi kan dari penjelasan Bung Kamhar kan sudah bisa dibaca bahwa memang untuk sementara itu belum dipikirkan. Berbeda dengan partai-partai besar yang ada di KMP. Mereka ketum-ketumnya bahkan secara jelas siap bergabung manakala siap menerima Pak Jokowi gitu lah. Kecuali Partai Demokrat kayaknya. Kita belum yang bisa menjawab itu secara tepat akan berlabuh kemana. Pak Jokowi ini akan di mana tempat yang paling tepat untuk menambatkan perahu. Tapi kan yang punya rumah kan harus politisi, memberikan sinyal itu dulu, dia sendiri. Bung Kamhar. Tuan rumahnya belum memberikan sinyal ya kan. Kalau rumah-rumah yang lain sudah memberikan sinyal, kami buka pintu Pak kan gitu. Demokrat belum nih ya kan. Karena masih banyak urusan yang diurus yang jauh lebih penting dan menjadi aspirasi kader prioritas. sendiri memang mungkin kita belum membahas. Jadi, itu ya. Kita belum sampai pada posisi bahwa aspirasi kader seperti apa. Namun yang terbaca di berbagai diskusi-diskusi terbatas ya, kita lebih fokus pada atau arahan dari Pak SBY tentang ini belum ada juga. Pandangan-pandang Pak SBY harus sebagaimana Demokrat belum ada juga ya. Ini bukan jadi prioritas. Belum kita lebih fokus pada mengawal pemerintahan Pak Prabowo supaya sukses, apa yang menjadi cita-citanya tercapai, semua janji kampanye betul-betul bisa ditunaikan, tak sekedar mengutip istilah beliau sendiri, tidak omon-omon. Dan kami meyakini betul Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang satu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Partai Demokrat menjadi bagian dari untuk mewujudkan itu. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Padahal kan approval rating Pak Jokowi walaupun bukan presiden masih tinggi loh, Bung Kamhar. Pemilu masih jauh. Nah, jadi yang kita lihat dari sini dari jawabannya Bung Kamhar justru memberikan semacam saran ya kepada Pak Jokowi. Toh ada partai PSI ya, ketumnya adalah Mas Kaisang. Pandangan saya pribadi. Ya, saya pribadi berpandangan sebenarnya lebih cocok dia bantu Mas Kaisang. Oke. Nah, bagaimana strategi Demokrat menjelang 2029 ya kan, di tengah situasi yang secara politik saat ini memang di Demokrat itu sepertinya anginnya sangat segar ya, dan kinerja AHY sebagai Menko ya itu melihatkan kerja maksimal kalau kita lihat dari hari-harinya Mas AHY ini. Dan apakah itu memang perintah dari presiden atau memang ini harus dilakukan oleh Demokrat karena ini adalah cermin dari kepemimpinan ya kan, yang mungkin nanti berimplikasi kepada elektoral, mendapat simpati dan penilaian dari masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Demokrat apakah menunggu sampai jelang Pilpres atau sekarang lebih konsentrasi bekerja aja? Gimana Bung Kamhar? Saat ini yang menjadi fokus utama Partai Demokrat adalah bekerja untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi memastikan seluruh kader Partai Demokrat yang mendapatkan mandat dari Presiden sebagai pembantunya di kabinet, baik sebagai menteri maupun wakil menteri, termasuk juga kader-kader utama Partai Demokrat yang alhamdulillah mendapatkan kesuksesan, kepercayaan, mandat dari rakyat sebagai gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota, pada saatnya nanti untuk fokus bekerja. Karena kami meyakini
rakyat tentu akan selalu mencermati, memonitor apa yang menjadi kerja-kerja daripada para politisi yang mendapatkan kesempatan baik di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, ini akan memberikan efek elektoral pada saatnya nanti. Tapi sekali lagi, bagi kami saat ini itu yang paling utama dan terutama adalah bekerja sesuai dengan penugasan dari presiden, dari rakyat untuk di daerah pada saatnya nanti, untuk menjalankan apa yang menjadi visi misinya untuk kepala-kepala daerah, apa yang menjadi program-program yang ditawarkan pada rakyat pada saat kampanye sebagai kontrak politiknya, termasuk kalau di pusat tentu mewujudkan apa yang menjadi visi misi presiden. Itu yang menjadi komitmen Partai Demokrat, dan kita taat asas untuk itu, kita akan all out untuk itu. Jadi kami percaya bekerja untuk bangsa, negara, untuk rakyat dengan sungguh-sungguh. Persoalan efek elektoral itu sebagai bonus saja pada saatnya nanti. Dan secara internal memang belum ada pembicaraan ya akan kemana Demokrat 2029 nanti. Istilahnya itu Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Walaupun Ini sebenarnya masih Belanda sudah ngintip dari jarak yang dekat. Saat ini fasenya adalah ini belum 100 hari pemerintahan, kita tentu konsolidasi memastikan semua program 100 hari seluruh kader-kader utama Partai Demokrat yang mendapatkan penugasan di kabinet ini bisa sukses. Kemudian apa yang menjadi program utama dan prioritas pemerintahan Pak Prabowo ini bisa kita sukseskan dalam waktu yang berjalan sesuai dengan tentu timeline yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Target awal tahun ini Mas Kamhar, selain menyelesaikan atau menuntaskan persoalan-persoalan di pilkada, apa target lain dari Partai Demokrat? Kerja-kerja politiknya maksudnya. Apakah hanya sebatas mendukung sampai bagaimana seluruh program Presiden Prabowo akan berjalan dengan tuntas dan baik? Itu yang paling utama. Dan Partai Demokrat sendiri kan tahun depan itu sesuai dengan konstitusi partai harus Munas ya? Kongres. Oh, kongres. Bahasa nomenklaturnya kongres. Harus kongres untuk kembali melakukan konsolidasi organisasi. Nah, ini saya belum update yang waktunya yang terkini ya. Namun kalau merujuk di 2020 yang lalu itu penyelenggaraannya bulan Maret. Bulan Maret 2020 yang lalu ya. Tapi di 2025 nanti kita tentu ada banyak hal kan, tidak mesti juga Maret. Kita lihat nanti kesiapan DPP bulan berapa untuk bisa menjalankan kongres. Tetapi yang pasti tahun depan itu adalah kongres Partai Demokrat. Ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus pengambilan keputusan tertinggi di partai untuk menentukan apa yang menjadi agenda strategis Partai Demokrat ke depan. Ya, tapi setidaknya memang kita melihat secara prestasi ya, tidak bisa kita pungkiri memang dari musibah membawa berkah, ya kan? Ikut bergabung kemudian di Prabowo Gibran, kemudian menang, ya kan? Kemudian di pilkada juga ternyata di luar dugaan, sukses besar ya. Alhamdulillah. Nah, itu artinya ada potensi. Ya, semua orang tahu Demokrat dulu berjaya di 2004-2009, ya kan? Ketika Pak SBY menjadi presiden. Nah, ini potensi seperti itu, ya kan? Tidak menutup kemungkinan akan terulang. Tapi kan tetap harus bersabar. Pak Prabowo masih pengen juga 2 periode. Kita belum sampai ke sana, tetapi yang pasti resources yang kita miliki saat ini berdasarkan capaian hasil kerja kita secara organisasi, baik itu Pilpres, Pilkada, termasuk juga Pileg, ini menjadi modal dasar yang sangat memadai untuk membangun optimisme bahwa 2029 nanti sangat besar peluang bagi Partai Demokrat untuk rebound, untuk bangkit kembali, untuk bisa menambah besaran capaiannya dibandingkan
2024 ini. Konsentrasinya apakah memperbanyak kembali kursi legislatif tanpa ikut serta atau ikut terlibat dalam kontestasi pilpres? Tentu pileg itu sangat penting karena hasil pileg itu yang menjadi ukuran besar kecilnya suatu partai. Berapa jumlah kursinya di DPR RI, itu yang menjadi ukuran. Partai itu partai besar atau partai kecil atau partai menengah. Termasuk partai itu eksis di pusat atau tidak eksis, terdegradasi menjadi partai lokal kalau tidak berhasil melampaui parliamentary threshold. Karenanya perhatian terhadap hasil pileg ini tentu sangat besar. Karena itu juga sekaligus selain ukuran besar kecilnya partai, juga menjadi elemen penting untuk menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan 3 fungsi yang diberikan oleh undang-undang bagi DPR. Fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Ini fungsi yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa bernegara, karenanya semakin besar, semakin banyak anggota kita di parlemen, itu semakin besar peran dan kontribusi yang kita bisa lakukan bagi bangsa dan negara, bagi rakyat, melalui 3 fungsi kewenangan tadi. Yang berikut juga hasil pileg ini menjadi tiket untuk kontestasi di eksekutif, baik itu pilpres maupun pilkada. Kalau kita punya kursi yang banyak di legislatif di semua tingkatan, tentu ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengusung pasangan calon, termasuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk menentukan apakah kader sendiri atau mengusung calon-calon alternatif yang lain yang lebih dikehendaki oleh pasar misalnya. Ya, ini memberikan keleluasaan bagi partai untuk menentukan kebijakannya yang lebih strategis, lebih tepat sesuai dengan kepentingan partai. Terakhir Bung Kamar, memang Demokrat sekarang bagian dari pemerintah. Tentu Demokrat akan ikut seluruh kebijakan dari Presiden. Pasti. Ya kan? Nah, wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terakhir adalah memberikan semacam pandangan dan berharap didukung oleh semua partai untuk pilkada, ya kan, kepala daerah maksudnya itu kita pikirkan untuk dipilih oleh DPRD, ya kan? Artinya apa? Tentu Demokrat ada di situ tentunya dan ikut mendukung program itu. Meskipun saat ini secara prestasi di pilkada Demokrat itu boleh dikatakan berjaya. Nah, pandangan Demokrat terhadap wacana yang disampaikan dan wacana tersebut, Partai Demokrat tentu memiliki pandangan dan pengalaman secara empirik dengan wacana ini. Karena aspirasi atau wacana untuk mengembalikan pilkada, baik itu pemilihan gubernur atau bupati wali kota ke DPRD, ini bukan wacana baru. Sebelumnya di 2014 yang lalu, di akhir masa pemerintahan Pak SBY, wacana ini juga sempat mengemuka dan bahkan memenangkan konsolidasi politik di parlemen pada saat itu, yang kemudian menjadi undang-undang. Namun, dan posisi Partai Demokrat saat itu tidak setuju. Ada berbagai dinamika yang terjadi di parlemen, kemudian fraksi Partai Demokrat pada posisi tidak setuju, walk out pada saat itu. Meskipun ada selentingan mestinya perintahnya all out, kok jadi walk out. Akhirnya keputusan itu menjadi undang-undang yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, itu yang kemudian Pak SBY sebagai seorang demokratis sejati, ya, sebagai presiden, kemudian menggunakan haknya yang juga didukung oleh aspirasi masyarakat sipil yang sangat besar pada saat itu, supaya pilkada tetap dipilih secara langsung melalui Perpu nomor 1 dan Perpu nomor 2 tahun 2014 pada saat itu. Jadi Partai Demokrat berdasarkan pengalaman tadi, dan saat ini pun juga kami menilai bahwa kami setuju
harus ada pembenahan secara sistemik, secara sistematis terhadap proses politik, termasuk pilkada yang terlalu syarat atau nuansa money politiknya sangat besar. Kita tentu ingin mereduksi atau menghilangkan money politik tadi. Tetapi apakah pilkada ke DPRD itu akan menghilangkan money politik juga belum tentu. Karena sebelum ke pilkada langsung dilaksanakan, dipilih langsung oleh rakyat, itu kan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Yang juga pada saat itu money politik itu juga terjadi. Aspirasi untuk mengembalikan atau menyerahkan hak politik itu kepada rakyat untuk menentukan kepala daerahnya. Karena ada ketidakpuasan pada saat itu kepala-kepala daerah yang hanya dipilih oleh DPRD juga ternyata terjadi money politik, dan ini hanya ditentukan oleh segelintir orang yang sangat mungkin secara tiba-tiba saja bisa orang yang tidak kenal dengan rakyat atau daerah setempat karena mendapatkan dukungan politik yang kuat, itu bisa menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Itu dimungkinkan kalau mekanisme seperti itu yang terjadi. Karenanya ini harus dicermati, dikaji secara sungguh-sungguh, secara sistematis. Kita setuju supaya tidak ada money politik, mengeliminasi money politik. Kita setuju melakukan kajian secara mendalam terhadap sistem politik yang ada saat ini. Tetapi kalau apakah harus kembali ke DPRD, ini yang harus kita kaji secara masak-masak ya. Jangan sampai menjadi langkah mundur dalam kehidupan demokrasi kita yang semakin kesini. Di lain sisi banyak kemajuan, meskipun juga tentu ada hal-hal yang masih harus dibenahi lagi. Utamanya tadi money politik ini memang menjadi tugas dari semua elemen ya, tidak termasuk partai politik punya peran besar di sini untuk tidak terjebak pada pragmatisme politik, termasuk dalam rekrutmen pencalekan ataupun pilkada hanya karena dia punya duit itu yang dijadikan prioritas, karena partai juga terjebak pada pragmatisme sempit. Kalau nggak punya duit ya nggak mungkin terpilih. Kita mau memenangi kontestasi begitu pilkada ataupun pileg misalnya. Ini kan yang menjadi perdebatan ibarat mana duluan telur sama ayam kan gitu. Ini yang harus dibenahi secara sistematis. Bung Kamhar ini apa bisa dimaknai karena dulu pernah menolak wacana ini, apakah memang bisa dimaknai penjelasan barusan itu sebagai bentuk Demokrat sebenarnya tidak setuju dikembalikan ke DPRD karena kalau toh tujuannya hanya untuk mengurangi money politik juga belum ada jaminan dengan dikembalikannya ke DPRD itu tidak ada money politik. Ini sebagai penegasan bahwa kami setuju untuk dilakukan kajian secara komprehensif, secara sistematis untuk pembenahan sistem politik kita. Karena kita sama menyadari, menemukan di lapangan ada distorsi-distorsi terhadap demokrasi kita. Ada penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi kita. Tapi kami menilai ini penyebabnya tidak tunggal. Oleh karena itu harus secara komprehensif mulai dari penyelenggara pemilunya, sistem pemilunya, karena ada banyak opsi-opsi sebenarnya kalau kita merujuk pada berbagai negara ya yang demokrasinya sudah lebih dulu maju, sudah lebih maju, lebih matang. Ada pemilu pusat, pemilu daerah, ada eksekutif, legislatif, ada ya ini semua, ada dapil nasional, ada dapil daerah. Ini semua kan bisa dieksersis, dikaji dengan sungguh-sungguh untuk kemudian sampai sehingga nanti apa yang menjadi keputusan kita itu betul-betul memberikan kontribusi yang nyata dan berkorelasi terhadap peningkatan kualitas dan derajat demokrasi kita. Jangan sampai kita hanya bolak-balik gonta-ganti sistem tetapi hanya mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. Itu yang kita tidak inginkan. Oke. Penekanan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika mewacanakan ini adalah alasan anggaran, alasan efisiensi anggaran. Karena kan sekarang pemerintah butuh biaya besar ya kan untuk menjalankan target-target prioritas pembangunan ya kan. Nah,
kalau dilihat dari besaran anggaran pilkada ini ya, kalau bisa dipindahkan lokasinya ke hal-hal misalnya seperti makan gizi gratis dan seterusnya ya kan, itu dinilai akan lebih efisien. Nah sebenarnya bukan karena alasan adanya money politik Bung Kamhar, tetapi Presiden Prabowo lebih mengedepankan alasan efisiensi anggaran pilkada. Kalau bisa itu dipilih oleh para anggota DPRD aja, anggaran pilkada kita bisa pakai untuk biaya pembangunan. Nah itu sebenarnya. Kalau alasannya itu bagaimana? Kami berpandangan antara pembangunan dan demokrasi tidak boleh dibenturkan atau menjadi trade off. Kalau satu yang dipilih maka yang lain akan terhambat. Ini bisa share growth sesungguhnya. Kan yang menjadi pertanyaan kuncinya menurut pandangan kami adalah pilkada langsung ini bisa nggak dibuat lebih efisien? Pasti bisa. Kalau persoalan utamanya adalah karena terlalu besarnya anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, mekanismenya banyak yang bisa dilakukan untuk efisiensi terhadap penyelenggaraan pemilu. Mulai dari perangkat kelembagaannya, termasuk teknis pemilihannya, pemungutan suaranya. Kalau yang sebelumnya pakai kertas, mungkin pakai e-vote pasti akan lebih efisien, kami menilai, dan seterusnya. Itu bisa dikaji. Tapi yang bagi kami dalam konteks demokrasi yang menjadi patologi atau penyakit utama demokrasi dalam proses pemilu saat ini itu money politik. Bahwa diperlukan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, iya kami pasti setuju. Kita bisa mencari banyak referensi yang sudah dipraktekkan oleh banyak negara untuk memilih yang paling sesuai dengan konteks keindonesiaan, mekanisme yang paling efisien tanpa mengorbankan hak rakyat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi perwakilan mereka baik sebagai anggota legislatif di semua tingkatan maupun sebagai kepala daerah atau termasuk sebagai presiden. Oke, berarti Demokrat lebih melihat sebelum itu dipikir apakah pindah atau berubah sistem atau tidak, dikaji dulu. Betul. Misalnya anggaran pilkada itu 500 triliun misalnya. Kenapa bisa nggak dengan separuhnya aja? Mungkin arahnya ke situ daripada bisa nggak separuhnya? Jangan-jangan bisa sepertiganya. Bisa sepertiganya. Lebih mengarahkan kebijakannya seperti itu ya. Dibanding seperti yang disarankan oleh Presiden, kita sebaiknya mencoba merubah sistem pemilihan kepala daerah dilakukan di DPRD, gubernur atau provinsi dan kabupaten kota. Ya, ini harus dikaji dengan cermat dan seksama. Prinsipnya adalah kita mau demokrasi kita terjaga, makin tumbuh kualitas dan derajatnya di satu sisi, di lain sisi juga penggunaan sumber daya kita yang terbatas itu bisa optimal untuk pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan seterusnya. The worst case, jika memang itu memang perintah dari Presiden, kita pindah sistem karena alasan efisiensi, apa sikap Demokrat, Bung Kamhar? Demokrasi, pembangunan, ini tidak trade off. Bisa share growth. Banyak negara yang sudah membuktikan, mempraktekkan kesuksesan, memadupadankan, berjalan seiring pembangunan politik, pembangunan sosial, dan pembangunan ekonomi. Jawabannya sangat diplomatis. Baik, Bung Kamhar. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Biarkan penonton kita yang menilai, ya kan. Terima kasih, Bang Budi. Sikap Demokrat dari penjelasan Bung Kamhar sudah cukup terang sebenarnya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Demokrat sekarang, ya kan, berkembang luar biasa, prestasi yang di pilkada juga bagus, tetapi ada tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Demokrat yang tidak ringan juga sebenarnya dari pembicaraan terakhir.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.